Halo pemirsa Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya Pesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Berita utama, pemirsa, Amerika Serikat berupaya untuk memperkuat aliansinya secara signifikan di kawasan Indo-Pasifik dalam beberapa pekan terakhir untuk menghadapi ancaman keamanan dari Tiongkok, termasuk lewat peningkatan besar-besaran ke komando militernya di Jepang. Baru-baru ini, Menlu Amerika Antony Blinken dan Menhan Lloyd Austin mengumumkan perubahan dalam hubungan pertahanan AS-Jepang. United States will upgrade the U.S. Forces Japan to a joint force headquarters with expanded missions and operational responsibilities. Komando gabungan ini akan dipimpin Jenderal Bintang 3. That means that Americans are serious. Americans are really serious about fighting a war with Japan. Against whom? I don't know. Whoever wants to change the status quo by force, we may have to fight. Langkah ini dirancang untuk melengkapi Komando Operasi Gabungan Jepang yang baru. It's a good first step, is how I would put it, towards getting the Americans and the Japanese in a position where they can actually fight together. But what remains to be seen, and this is important, is how much authority will it have, what units will be assigned to it, what responsibility will it have in the event of a contingency. Tahun lalu, Jepang umumkan rencana menggandakan belanja pertahanannya menjadi 2% dari PDB pada 2027. Analis menilai ini adalah langkah awal dari upaya militer Jepang untuk tingkatkan investasi perekrutan persenjataan dan logistik. Sebaliknya, Tiongkok menyebut Amerika Serikat dan Jepang sebagai tantangan strategis terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Ini disampaikan di tengah pesatnya pembangunan pangkalan militer Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan dan juga Taiwan. Pejabat AS menyatakan pemerintah Washington berupaya untuk menghubungkan aliansi regionalnya dengan menciptakan kerangka kerja Kisi Kerawangan untuk menjaga keamanan Indo-Pasifik. Of course, we cannot have a NATO type collective alliance system because we have a different historical background. But what we needed to have is the multi-layered security arrangements or dialogue or whatever. Filipina adalah bagian penting dalam aliansi tersebut dan mendapat bantuan militer baru dari Amerika senilai $500 juta. For this so-called lattice work of a range of alliances and agreements that the Americans have tried to put together, with whom can they do a real-world short-notice operation? That means if you had to go out and really do something for real, like fight, who could they do it with? And that is a very, very short list. Sedikitnya 54.000 pasukan AS berada di selatan Kepulauan Okinawa dengan Angkatan Udara Kadena sebagai pangkalan udara Amerika terbesar di kawasan Pasifik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. 31 juta warga Nigeria akan menghadapi kelaparan akut tahun ini dan menurut proyeksi PBB, karena itu sebuah bank pangan di Lagos bermitra dengan para petani untuk mengumpulkan kelebihan hasil panen agar tidak terbuang sia-sia. Ini adalah hari panen bagi petani setempat Johnny Darlington. Para relawan dari Prakarsa Bank Pangan Lagos datang untuk membeli hasil panen yang mungkin tidak bisa dijualnya. Semua ini adalah bagian dari program yang dimulai oleh Bank Pangan tahun lalu untuk mengurangi kerugian petani dan menyalurkan makanan yang mungkin akan terbuang bagi warga yang kelaparan. The road is bad, and before we get our goods out, some go bad. The distance to the market as well. For instance, where I am now, Hawowo down to Lagos, passing through Ifo Road, is very, very terrible. So imagine having to wait or break down. Para ahli memperkirakan sekitar 40% dari semua makanan yang diproduksi di Nigeria hilang, terbuang, atau rusak. Infrastruktur jalan yang buruk, biaya transportasi yang tinggi, dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai bagi petani di pedesaan dianggap sebagai penyebabnya. Disinilah Bank Pangan Lagos berperan. Dari lahan pertanian, hasil panen dibawa ke fasilitas penyimpanan untuk dibersihkan, disortir, dan dipersiapkan untuk didistribusikan. Ratusan warga rentan di daerah kumuh Lagos mendapat manfaat dari makanan gratis program ini yang mereka sebut sebagai kotak harapan.
I feel happy. I appreciate what you people are done for us. I appreciate. I can't say if a person enter my not be small thing, because the people are done this thing. Don't want person to go and beg for food. Àtúbọ̀ máa wá sí ni, Olúwa máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní ṣe lè fi ṣe dákun. Intervensi ini tepat waktu karena Nigeria tengah berjuang menghadapi krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade yang diperburuk oleh reformasi pemerintah yang tidak populer, termasuk pencabutan subsidi BBM. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 31 juta orang akan mengalami kerawanan pangan antara Juni dan September tahun ini yang disebut sebagai musim paceklik. Menurut Bank Pangan Lagos, program mereka membantu mengatasi kesenjangan pangan. There's a lot of food gap in our society. And the fact that at least more than 63.3% of our population are multidimensionally poor, and the fact that a whole lot of people still struggle to meet their daily needs and also fend for themselves and feed, and we have to come up with very creative ways to solve some of these pressing problems. Menurut Michael, kelompok mereka telah melayani lebih dari 2 juta orang di 170 komunitas. Belum lama ini, Presiden Bola Tinubu mengatakan ia menyadari tantangan yang dipicu oleh reformasi yang dilakukannya. Tapi menurutnya, reformasi akan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih cerah bagi warga Nigeria. Dan inisiatif seperti Bank Pangan Lagos ini bertujuan untuk membantu jutaan warga rentan agar tidak kelaparan hingga masa depan itu tiba. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Rusia membebaskan belasan warga Amerika dan Eropa yang ditahan atas beragam tuduhan, termasuk wartawan Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya juga membebaskan 8 warga Rusia. Bagaimana kesepakatan ini bisa terjadi di tengah berbagai ketegangan Barat dengan Rusia? Dan berikut informasinya untuk Anda. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa menyepakati pertukaran tahanan dengan Rusia. 24 tahanan dikembalikan ke negara asal, termasuk 16 yang pulang ke Amerika atau Eropa. Menurut Presiden Joe Biden, pertukaran tahanan ini terjadi berkat diplomasi kuat dari Amerika Serikat dan dukungan dari negara-negara sekutu. This deal would not have been made possible without our allies. Germany, Poland, Slovenia, Norway, and Turkey, they all stepped up and they stood with us. They stood with us, and they made bold and brave decisions. Release prisoners being held in their countries who are justifiably being held. Pertukaran tahanan terbesar sejak akhir Perang Dingin ini mendapat respons positif dari analis dan aktivis HAM. Well, we are obviously delighted, thrilled, and relieved that all of the people who were unjustly imprisoned, who on politically motivated charges, have been freed, and we're delighted for them and we're delighted for their families. Di antara 16 warga negara barat yang dibebaskan Rusia adalah wartawan The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, wartawan Radio Free Europe, Radio Liberty, yang merupakan organisasi terafiliasi VOA, dan Paul Whelan, mantan marinir Amerika Serikat. Evan Gershkovich dan Paul Whelan dipenjara atas dakwaan mata-mata, sementara Alsu Kurmasheva dipenjara atas dakwaan terkait tulisannya mengenai Ukraina yang dianggap sebagai berita bohong. Masing-masing dibawa ke pengadilan di Rusia dan dipenjara dengan tuduhan yang menurut pemerintah Amerika Serikat dicari-cari dan dipertanyakan keabsahannya. Analis mencermati kasusnya tidak demikian untuk 8 warga Rusia yang dibebaskan. It's also important to point out the moral asymmetry in the type of prisoners that have been released. On the Russian side, it's cyber hackers, sleeper agents, and in one case, a prisoner who was convicted of murder in Germany and was serving a life sentence. On the side of prisoners being released from Russia, it's primarily journalists, human rights activists, and anti-war protesters. Meski dianggap sebagai kemenangan diplomasi bagi pemerintah AS, analis juga mempertanyakan dampak pertukaran ini. One always has to be worried that exchanging prisoners, political prisoners for criminals will only encourage rogue states, not only Russia, but other states as well, from taking innocent foreigners as hostages and using them as bargaining chips.
Meski menyambut positif pertukaran tawanan ini, Deplu Amerika Serikat menegaskan takkan menghentikan upayanya membebaskan warga Amerika Serikat lain yang masih dipenjara di Rusia atas beragam dakwaan yang dipertanyakan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat berada di Iran memunculkan kekhawatiran semakin meluasnya perang ke luar Gaza. Haniyeh menjadi pemimpin kelompok pro-Iran kedua yang dibunuh dalam sepekan. Sebelum dibunuh, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh terakhir terlihat saat pengambilan sumpah Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian pada 30 Juli. Sehari kemudian, pimpinan politik kelompok militan Palestina dukungan Iran tersebut tewas akibat serangan udara. Kepada channel News Asia di Singapura, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, pemerintah Amerika Serikat tak mengetahui ataupun terlibat pembunuhan Haniyeh. Dalam jumpa pers terpisah, Blinken menekankan prioritas Amerika tetap untuk mengupayakan akhir konflik. Well, of course, I've seen the reports, and all I can tell you right now is, I think nothing takes away from the importance of, as I said a moment ago, getting to the ceasefire, which is manifestly in the interests of the hostages and bringing them home. Tak ada klaim bertanggung jawab atas pembunuhan ini, tapi para pemimpin Hamas telah menjadi sasaran serangan Israel menyusul serangan terhadap Israel Selatan pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. April lalu serangan udara Israel menewaskan 3 putra Haniyeh. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei yang bertemu Haniyeh sehari sebelum pembunuhan pemimpin Hamas itu telah menjanjikan pembalasan. Pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh terjadi di tengah meningkatnya dan meluasnya ketegangan di kawasan. Dengan serangan di dataran tinggi Golan akhir pekan sebelumnya yang lalu dibalas Israel. Serangan Israel selama ini lebih banyak ditujukan kepada kelompok proksi pro-Iran, Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Tapi kali ini serangan dilakukan di wilayah Iran dan ini menjadi sorotan Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM yang bersama mantan Wapres Yusuf Kala terakhir bertemu Haniyeh pada 12 Juli lalu. Iran ini sangat terpukul karena di teritori dia ya kekerasan ini terjadi dan Haniyeh saya kira diundang untuk menghadiri acara pelantikan Presiden Masoud. Kalau orang diundang kan mestinya dilindungi toh. Ini akan terjadi kekerasan baru. Awal dari munculnya kekerasan baru yang bakal silih berganti datang. Analis lain juga mengkhawatirkan semakin meluasnya konflik. Meski Iran dan kelompok-kelompok proksinya juga sering ingin menghindari eskalasi. But I think Iran is going to look for a way to offset this and retaliate in a way that will satisfy domestic populations without triggering a broader war. So critically, this is a Hamas leader. It was not an Iranian leader. And so when we saw that response from Iran in April with attacks on Israel proper, those were actual Iranian commanders. Pertengahan April lalu, Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel, membalas serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang membunuh pemimpin militer Iran. Tak ada korban tewas dan menurut pasukan bela diri Israel IDF, sekitar 99% rudal ditangkal oleh sistem pertahanan kuba besi alias Iron Dome. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemilik kafe Indonesia di California menyajikan makanan Indonesia populer seperti rendang dan juga mereka adalah kakak beradik keturunan Filipina. Keluarga mereka pernah tinggal di Indonesia dan juga bahkan membuka kafe Indonesia pertama di Manila. National City 1887. Ini memang kota tua ya yang ada di California. Tepatnya sekitar 20 menit dari kota San Diego. Sekarang saya ada di Market on 8 di 8th Street. Hey, how are you? Hey, how are you doing? Good, good. How are you? Good. Ayo, cara kita ada yang menarik nih. Cafe Indonesia. Nah, langsung serasa lagi mudik, kayak lagi pulang kampung. Indonesian Pizza ada rendang baka, rendang daging, beef rendang, ya rendang daging, beef rendang ya. Terus Jakarta, Manila lah. Terus kenapa ada Manilanya? Ini dia nih, ini menarik banget untuk diceritakan sama yang tadi sempat ketemu di sebelah sana, ya Robert alias Bobby. My mom is Filipino, Chinese, Indo-Dutch. Okay. So born in Jakarta, till she was 10, they moved to the Philippines around 1956. And then my opa started the first Indonesian restaurant in the Philippines, which is this Cafe Indonesia here. Oh, so yeah, this was the first Indonesian restaurant in all of Manila. Yeah, so satay, that's one of our best sellers. We have our satay ayam. This is Daniela, our chef over here. Our nasi goreng is a nasi goreng merah. We don't do the regular kind of, the more popular kind of nasi goreng with the ketchup manis and the egg. It's a very simple nasi goreng merah with tomato paste and garlic. Dan Bobby juga nggak sendiri karena Bobby juga menjalankan restoran ini bersama adiknya Brian, and it is Brian. Hello. Hi Brian. What is the most favorite food here? Definitely of course the rendang combo. Rendang. Rendang combo. Yeah, we're getting a lot of our sambals really popular. Guess which part of your decoration is my favorite? This one. The posters. Yes, anak ng vulkan. I just came from visiting the Indo family in the Netherlands, and so I was very into the Indo food there, and so this is the first time having it since I came back, so I'm excited. Okay, so what did you order? Okay, satay. Cendol. And cendol. Cendol, I love. Oh, I love cendol. Nasi rendang, pakai nasi putih, balado telur, dan acar, nasi goreng merah. Saatnya mencoba, yang berarti saat juga kita pamit. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dari National City. Bye-bye. Umat Indonesia pemeluk agama Buddha di Queens, New York baru-baru ini meresmikan stupa patung Buddha berbentuk relief stupa Candi Borobudur. Stupa ini juga dibawa dari kota Magelang, Jawa Tengah ke sana. Komunitas Buddha Indonesia di kota New York baru-baru ini meresmikan pendirian stupa patung Buddha yang dibangun di area taman belakang Wihara Parivara Dhamma Achala di Queens, New York. Batu pahatan patung dibuat oleh pemahat Indonesia dan didatangkan langsung dari area Candi Borobudur, Jawa Tengah. Stupa ini kita datangkan dari Jawa Tengah, Magelang, yang ikut dibuatkan oleh bentuk dari stupa di Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta. Kami mendatangkan beberapa patung Buddha, beberapa stupa, dan juga beberapa harta-harta Buddha yang lainnya. Dan kita membagi Wihara Parivara dapat satu stupa yang besar dan beberapa stupa kecil. Peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Winanto Adi, dan pemimpin umat Buddha dari Yogyakarta. Tadi kita baru saja merayakan Hari Raya Waisak bersama diaspora Buddhis Indonesia di New York, yang sekaligus juga ditandai dengan peresmian stupa yang dibawa dari Jawa Tengah, dari batu di sekitar Candi Borobudur, dan stupa ini seperti yang disampaikan Bante Santocita tadi adalah stupa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya memiliki wihara yang lebih besar, ada stupa yang juga menjadi lebih baik untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Buddha di sini untuk mempraktikkan agama Buddha, ajaran Buddha dengan lebih baik.
Sekitar 100 umat Buddha Indonesia dari New York, New Jersey, dan Massachusetts hadir menyambut stupa Buddha dan berdoa bagi keselamatan umat dan perdamaian dunia. Naratama Ian Umar dan Yoga Laksana, VOA, New York. Perhatian banyak warga Amerika kini tertuju pada pertandingan di Olimpiade musim panas di Paris dan selain juga beragam pertandingan lokal di berbagai cabang olahraga favorit. Beberapa tahun terakhir mereka juga bisa lebih partisipatif dengan pertandingan lokal. Tak hanya menonton pertandingan olahraga, tak sedikit warga Amerika Serikat juga senang bertaruh menebak pemenang pertandingan. Apakah di kasino seperti di Florida ini atau secara online menggunakan aplikasi ponsel. Di Florida, penyelenggara tunggal taruhan olahraga online adalah Hard Rock Bet. I just started sports betting recently, something new to my world. Just a way to have more on the game and be more enthusiastic about it. I learned it from one of my friends, Alex. He got me into it, and ever since I've loved it. Seperti banyak kegiatan taruhan di penjuru AS, aplikasi taruhan di Florida adalah hasil perjanjian pemerintah negara bagian dengan suku asli Amerika atau juga dikenal sebagai suku Indian. Di Florida, penyelenggara adalah suku Seminole dan perluasan taruhan ke aplikasi ponsel dimungkinkan karena server atau peladen aplikasi ini berada di permukiman Seminole. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2018 akhirnya membuka pintu bagi semakin banyak negara bagian untuk melegalkan taruhan online untuk pertandingan olahraga. Saat ini, menurut pantauan American Gaming Association, 38 negara bagian melegalkannya, selain juga daerah khusus ibu kota Washington DC dan kawasan Puerto Rico. North Carolina termasuk yang relatif baru melegalkannya. We have not only college sports, we have an amazing high school scene, but we have amazing professional sports right here in North Carolina that millions of fans like to participate in. Termasuk untuk menebak pemenang balap mobil yang populer di negara bagian ini, NASCAR. We got a long ways to go here in the NASCAR Cup race, but we are going to bet $100. If I win, I get... Am I allowed to tell everybody? Yeah, okay. I would win $4,100, so a really good bet. Di North Carolina, sejumlah perusahaan memegang lisensi resmi untuk menyelenggarakan taruhan olahraga online, termasuk DraftKings yang bermarkas di Boston, negara bagian Massachusetts. North Carolina is a state that we've been really dying to get into for a couple of years now. The way the sports calendar works here, the love for college, the love for NASCAR specifically, and obviously the other major sports has made this a key state for us. Legalisasi dilakukan antara lain karena kesadaran bahwa taruhan sebelumnya sudah berlangsung, tapi secara diam-diam dan ilegal. We want to make sure that North Carolina is doing it the right way. And so the opportunity to take those bets that were happening in the dark into the light and make sure that we're using those revenues responsibly makes North Carolina an incredible place for sports betting to take place, and it's a great day for our state. Status legal membuat pemerintah negara bagian bisa menarik pajak untuk memenuhi anggaran lokal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Simpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.